Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Akram Maulana Putra. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Program studi saya S1 Ilmu Keperawatan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait pemasaran, strategi pemasaran menghadapi pesaing pasar. Memang latar belakang program studi yang saya tempuh saat ini S1 Ilmu Keperawatan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan mengetahui teori-teori ekonomi, karena pada dasarnya kita dalam kehidupan sehari-hari itu kan melakukan kegiatan ekonomi. Salah satunya yang sering kita hadapi saat ini itu adalah kegiatan dari produsen dan konsumen, atau yang sering kita sebut kita membeli dan dari konsumen itu menjual produk. Lalu bagaimana sih cara kita menghadapi pesaing pasar? Memang secara tidak langsung ketika kita ingin membuka usaha atau bisnis itu kita harus tahu strategi pemasaran yang khususnya ingin menghadapi pesaing pasar. Pesaing pasar itu yang pertama, analisis pesaing pasar itu merupakan kunci untuk memahami pesaing dari posisi perusahaan di pasar yang sangat kompetitif. Seperti yang kita ketahui bahwa pesaing pasar itu memiliki keunggulan produk yang sangat kompetitif di produknya pesaing, karena pesaing itu kan biasanya ketika pesaing itu sudah lama berada di lingkungan pasar atau melakukan kegiatan bisnis itu kan pasti sudah menguasai keunggulan yang sangat kompetitif. Lalu apa sih manfaat dari analisis pasar? Itu yang pertama itu membantu mengidentifikasi pesaing utama yang berprosesi di pasar yang sama. Ketika kita melakukan riset pasar, lalu kita menganalisis pesaing pasar, kita itu bisa mengidentifikasi pesaing utama yang beroperasi di pasar yang sama. Lalu yang kedua itu membantu perusahaan untuk mengevaluasi keunggulan kompetitif sendiri. Jadi kita bisa membandingkan antara produk yang kita produksi terhadap produk pesaing itu sendiri. Yang kedua itu membantu perusahaan untuk menemukan celah pasar yang belum dimanfaatkan oleh pesaing. Jelas sekali ketika kita melakukan riset pasar, lalu kita bisa mengetahui pasar mana yang belum dimasuki oleh pesaing atau belum digunakan oleh pesaing, maka kita bisa menggunakan pasar itu dengan maksimal atau dengan optimal. Terus setelah itu kita bisa membantu perusahaan mengantisipasi perubahan dalam industri. Seperti yang diketahui, perubahan dalam bidang industri itu sangat cepat sekali. Misal tren pasar itu pun dari waktu ke waktu itu mengalami perubahan yang sangat signifikan. Lalu kita diharuskan sebagai pembisnis atau kita sebelum memproduksi suatu barang itu harus bisa mengetahui perkembangan perubahan dalam industri. Lalu yang kelima itu memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas dan tepat. Sekali ketika kita di tahapan ini mengevaluasi keunggulan kompetitif sendiri terkait produk yang kita hasilkan, lalu kita bisa membuat keputusan bisnis yang cerdas dan tepat. Lalu yang kedua itu kita harus bisa menguasai keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif di sini adalah sumber daya atau strategi yang membedakan perusahaan dari pesaing di pasar. Yang pertama, kita bisa membantu perusahaan menonjol dalam keramaian. Jelas sekali bahwa setiap produk itu harus bisa melakukan sebuah penonjolan atau keunggulan produk tersebut agar dapat produk itu menguasai pasar gitu, jadi bisa laku gitu. Terus yang kedua, membantu perusahaan mencapai posisi yang lebih menguntungkan di pasar, lalu membangun pertahanan yang lebih kuat terhadap pesaing, dan keempat, membangun daya tahan perusahaan dan menghadapi perubahan pasar. Selanjutnya, menguasai keunggulan kompetitif
kompetitif. Menguasai keunggulan kompetitif adalah proses yang melibatkan strategi yang cermat dan upaya yang berkelanjutan untuk membedakan perusahaan dari pesaing di pasar. Jadi di sini itu didefinisikan bahwa menguasai keunggulan kompetitif itu merupakan proses yang melibatkan strategi yang cermat dan upaya yang berkelanjutan untuk membedakan perusahaan dari pesaing di pasar. Jadi asumsinya adalah produk kita itu memiliki ciri khas tersendiri. Kan keunggulan kompetitif berarti ciri khas tersendiri terkait keunggulan produk yang kita keluarkan. Lalu menguasai keunggulan kompetitif itu di sini didefinisikan sebagai proses yang melibatkan strategi yang cermat dan upaya yang berkelanjutan untuk membedakan perusahaan dari pesaing di pasar melalui langkah-langkah. Yang pertama itu ada analisis mendalam tentang keunggulan produk saat ini. Jelas sekali di sini ditulis analisis mendalam, berarti kita disuruh untuk menganalisis terkait produk kita mengenai kelebihan dan kekurangan, apakah sudah layak dipasarkan. Lalu yang kedua, identifikasi kekuatan dan kelemahan dan memahami kebutuhan. Yang keempat, inovasi produk dan layanan. Yang kelima, investasi dalam sumber daya manusia. Yang selanjutnya, perkuatkan branding dan citra merek. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi dan digitalisasi, pengembangan keunggulan baru, lalu evaluasi dan pemberian terus-menerus, jaga fleksibilitas. Selanjutnya, inovasi produk dan layanan. Inovasi sangat penting agar perusahaan tetap relevan dan membangun pesaing di pasar yang terus berubah. Tanpa inovasi, produk dapat ketinggalan zaman dan pelanggan bisa pindah ke pesaing. Nah, inovasi produk itu memang kita butuhkan sebagai pembisnis. Karena apa? Agar produk yang kita hasilkan atau produk yang kita jual itu tidak ketinggalan zaman dalam pasar. Karena seperti tadi di awal saya sampaikan, tren pasar itu sangat berubah-ubah. Jadi kita sebagai pembisnis itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman pasar melalui inovasi produk dan layanan. Tujuannya apa? Tujuannya menciptakan produk atau layanan yang lebih baik dan unik. Jelas sekali ketika kita melakukan inovasi produk dan layanan, maka kita akan menciptakan atau mengeluarkan produk-produk baru yang lebih baik dan lebih unik. Yang kedua itu menambah nilai dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, memahami nilai dan kepuasan pelanggan. Jelas sekali ketika kita melakukan inovasi produk dan layanan, kita menilai produk kita itu sudah layak atau belum, terkait keunggulannya juga, lalu melakukan inovasi ataupun penambahan kualitas produk, maka kita akan menambah nilai kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu membedakan produk dari pesaing. Setelah kita melakukan tadi, kita menganalisis pasar, lalu kita memperoleh informasi terkait produk yang pesaing itu produksi, maka kita akan bisa melakukan pembedaan antara produk kita dan produk pesaing. Yang selanjutnya, memperluas pasar dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Nah, seperti yang kita ketahui ketika kita melakukan inovasi layanan, ini terkaitnya ke inovasi layanan. Soalnya kan layanan kita saat ini di dunia bisnis itu tidak meliputi hanya sekedar pasar secara langsung saja, tetapi ada pasar online atau ada perubahan zaman. Seiring perkembangan zaman, teknologi itu semakin canggih dan di dunia ekonomi pun juga memanfaatkan perubahan teknologi tersebut. Dengan contohnya ketika kita melakukan bisnis online seperti itu, dan itu kan kita dapat memperluas pasar dan menjangkau lebih banyak pelanggan, karena dari masyarakat luar atau konsumen-konsumen yang lebih jauh. Misal kita produksinya di Magelang, tetapi ketika kita melakukan inovasi layanan menggunakan media online, itu kan kita bisa mengirim sampai ke luar Magelang, bahkan sampai ke seluruh Indonesia. Lanjut, selanjutnya itu ada fokus kualitas dan keunggulan layanan. Itu meliputi penelitian pasar dan umpan balik.
Selanjutnya, standar kualitas yang tinggi, inovasi produk dan layanan, pelatihan dan pengembangan karyawan, lalu pemilihan pengawasan pemasok. Terus selanjutnya ada personalisasi pelayanan, tanggapan keluhan dengan cepat. Tanggapi keluhan dengan cepat itu misalnya kita mendapat komplain terkait produk kita harus menanggapi dari komplainan tersebut itu, maka masukan dari konsumen itu sangat berguna untuk seorang pebisnis karena itu bisa menjadi tolak ukur produk kita dan dapat menjadikan suatu acuan untuk melakukan inovasi produk. Selanjutnya, menerapkan teknologi yang cepat. Sebagai pebisnis kita harus bisa menerapkan teknologi dengan cepat. Seperti tadi sebelum slide ini saya jelaskan mengenai pasar online. Jadi seorang pebisnis itu harus bisa menerapkan teknologi dengan cepat agar tidak ketinggalan zaman, itu pasti. Yang kedua, kita bisa mencakup konsumen lebih jauh, jangkauan pasarnya itu lebih luas. Selanjutnya ada program evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang pebisnis itu harus melakukan evaluasi terus-menerus karena memang itu tugas seorang pebisnis itu tadi, setelah melakukan riset pasar, lalu tren pasar saat ini itu produknya seperti apa, memahami pesaing terkait produk dari pesaing, kita harus selalu melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Selanjutnya ada penyesuaian strategi saat perubahan pasar. Yang pertama itu upaya menjaga kualitas dan layanan meliputi yang pertama mengantisipasi perubahan tren. Jadi seorang pebisnis harus selalu mengikuti perubahan tren dari pasar atau dari sebuah ekonomi bisnis itu tuh sangat cepat sekali perubahannya. Bahkan misal sebagai contoh itu pada saat kita mau puasa atau mau lebaran itu tren pasarnya kebanyakan kan mesti makanan-makanan, terus dari pakaian itu bisa kita lihat bahwa saat mendekati bulan Ramadan itu kan trennya lagi model tren yang baju muslim, kan itu sebagai contoh. Tren itu mengikuti seiringnya perubahan dari waktu ke waktu itu selalu berubah. Lalu adaptasi terhadap perubahan dan permintaan. Terus menghadapi peristiwa tak terduga, pengenalan produk dan layanan baru. Jadi ketika kita melakukan perbaikan kualitas, maka kita harus mengenalkan produk yang kita buat itu seperti apa kualitasnya, terkait tambahan kualitas itu seperti apa. Lalu ada mengoptimalkan peluang baru menghadapi pesaing yang selalu berubah. Seperti yang kita ketahui bahwa pesaing yang di pasar itu sangat berubah-ubah, tetap tidak monoton hanya satu pesaing atau dua pesaing, tetapi seiring perkembangan zaman, seiring berjalannya waktu, itu pesaing itu akan berubah, sifatnya akan berubah dan bertambah. Lalu meningkatkan resiliensi bisnis. Materi sudah selesai, tetapi mungkin ada yang ingin bertanya. Baik, sekian dari saya. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, maka bisa ditanyakan melalui link komentar yang ada di bawah ini. Sekiranya dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.